Halo semua, apakah kamu pernah melihat hal seperti ini terjadi? Atau mungkin kamu malah pernah mengalaminya dan bingung apa yang sebenarnya terjadi? Apakah hal semacam ini beneran atau bohongan? Nah, pada video ini kita akan membahas secara ilmiah apa yang sebenarnya terjadi. Oke, kita mulai aja ya. Pertama kita mulai dengan Josh Dillman ya. Dillman adalah seorang pelatih bela diri. Dia menjadi terkenal karena jurus menjatuhkan lawan tanpa menyentuh. Pada tahun 2005, Dillman menyambut tim National Geographic yang datang untuk mendokumentasi pelatihannya. Setelah beberapa demonstrasi memukau yang dilakukan oleh beberapa muridnya, salah seorang tim National Geographic yang skeptis maju dan menawarkan diri untuk dijatuhkan dengan teknik tenaga dalam. Dan hasilnya adalah tidak berhasil. Tidak terjadi apa-apa pada orang itu. Kemudian, Dillman menjelaskannya dengan alasan yang tidak jelas. The skeptic was a totally non-believer. Plus, I don't know if I should say that on film, but if the guy had his tongue in the wrong position of the mouth, that can also nullify it. If I say I'm going to knock you out, and you raise one toe and push one toe down, can't knock you out. Hal seperti ini terjadi lagi setahun kemudian pada seorang reporter Fox News yang datang ke murid Dillman yang bernama Thomas Cameron yang sudah menjadi pakar teknik menjatuhkan tanpa sentuh. God, you're scared. Relax, I'm not going to hurt you. He refused to try the touchless knockout on me, saying he thought I may get hurt. If you touch this... Instead, he used a light tap technique to affect my nervous system. Wait, you just hit me in the head. We were less than stunned by this stun guns demonstration. Cameron menjelaskan bahwa teknik ini hanya berhasil pada sebagian orang saja. Namun kenyataannya, teknik ini sama sekali tidak berhasil pada pertarungan sesungguhnya. Dan kekuatan semacam ini tidak pernah diakui dengan percobaan ilmiah. Pada tahun 2006, ada sebuah pertarungan antara seorang petarung MMA dengan seorang master ilmu Qigong. Namun sebelum kita mulai, saya ingin memberitahukan bahwa konten berikut ini mengandung kekerasan visual. Peserta pertamanya adalah Unagi Ryugen yang merupakan master ilmu tenaga dalam. Dia mampu membuat lawan-lawannya berjatuhan dan berguling-guling tanpa sentuh. Pada tahun 2006, Unagi Ryugen yang berusia 65 tahun membuat tantangan $5.000 bahwa dia bisa mengalahkan petarung MMA manapun. Tantangan ini disambut oleh Iwakura Go, seorang jurnalis Jepang yang belajar judo, karate, dan jiu-jitsu. Jadi pada tanggal 26 November, pertarungan itu terjadi di depan 500 orang penonton. Dan hasilnya, terjadi pertarungan brutal yang mengagetkan banyak orang. Seorang pakar tenaga dalam yang dipercaya oleh dirinya sendiri dan oleh banyak orang mampu mengalahkan semua petarung, berakhir kalah dengan memalukan oleh petarung biasa. Namun setelah itu, dia berkata bahwa pada pertarungan itu,
dia kurang sehat, sehingga tenaga dalamnya tidak berfungsi. Dan dia melanjutkan karirnya sebagai pelatih ilmu bela diri tenaga dalam dan tetap mendapatkan murid-murid baru. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Dan kenapa hanya terjadi pada sebagian orang? Nah, untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, pertama saya ingin mengutip video dari channel Roni De La Serna yang mengajarkan teknik untuk melakukan hal yang sama, cukup dengan belajar hanya dalam waktu 5 menit, tanpa ritual, tanpa mantra, tanpa puasa, atau lainnya. Oke ya, kali ini kita akan mempraktekkan ilmu laduni. Ini saya bersama dengan Mas Ozi dan Mas Pur dari Pekanbaru, Mas Ozi dari Pasuruan, dan Mas Wahyu dari Jakarta. Oke. Sekarang gini Mas, dulu pernah mempelajari ilmu seperti itu nggak? Laduni atau tenaga dalam seperti itu? Itu apa? Diisi macan putih. Diisi macan putih. Terus tiba-tiba rasanya gimana? Rasanya kesurupan. Kesurupan ya? Berarti ini sadar kesurupan. Kesurupannya itu gimana? Jadi kayak ngaum-ngaum kayak macan gitu atau gimana? Kayak macan gitu ya? Oke. Diisi dulu ya? Iya, diisi macan. Oke, diisi macan. Oke, sekarang gini Mas. Mas Oji, berdiri di sini Mas. Oke ya? Sini ya, oke. Gerak sedikit. Oke. Sekarang sama Mas, tubuhnya Mas Oji akan saya isi juga ya. Akan saya isi juga ya. Akan saya isi, jadi nanti bisa dipahami Mas ya? Akan saya isi dulu. Bismillah. Buka mata Mas. Ya, di sini ada garis saya kasih garis seperti ini. Ketika Mas Ozi melewati garis ini, Mas Ozi akan mental ya, jadi nggak akan bisa menyerang saya. Paham ya Mas ya? Garis ini Mas Ozi akan mental. Oke. Serang saya Mas, serang saya. Lari sini, pukul saya, pukul. Patung. Coba sekarang ya. Jadi patung semua. Angkat. Patung gitu. Normal. Oke. Serang lagi yuk. Kalau mau nyerang jadi mental. Yuk serang saya, serang. Oke ya, lagi. Oke. Serang lagi. Patung. Patung sekarang. Kemana ini? Sudah ya, jadi patung saya. Udah diberdiriin. Jual mau juga? Jual. Apa? Jual. Hah? Patungnya. Jadi kayak gini sekarang lagi. Cuman kan lebih ke pemahaman tadi. Penyampaiannya juga. Penyampaiannya. Normal. Sakit. Hah? Gitu ya? Benar gitu rasanya? Iya. Benar? Siap ya? Sip. Mau saya ajarkan? Boleh. Harus ada isi. Yuk, 1, 2, 3. Bisa berjaga tangan ini. Mau coba lagi? Yuk sekali lagi yuk. Ya. Bener-bener ya? Sekarang gini. Oke, kalau gini sekarang Pak. Yuk. Satu, dua, tiga, yuk. Jadi patung kan? Nah, ini bener ini. Kaku bener. Nah, Asli. jadi kalau kayak gini senjatanya bisa kita ambil. Kita ambil. Ini juga berat sebenarnya. Berat ya.
Oh, berat. Juga berat ini. Berat, kaku. oke. Asli. Berat ya, oke. Sekarang gini, lemasin sini. Oke, jadi patung lagi. Kaku. Jadi senjatanya bisa kita ambil. Jadi ketika orang itu mau jahat sama kita, dia bisa seperti ini. Sadar Pak ya? Sadar, Namanya siapa? Nur Huda, Nggak bisa jalan ya? nggak bisa jalan. Mau saya buat seperti ini terus? Aduh, jangan. Jangan ya. Oke. Kalau mau normal kan gampang. Tinggal kita gini kan ya, karena di tempat saya itu yang hebat itu jari saya. Kalau saya gini kan normal. Loh, ya kan? Aneh ya Pak ya? Iya. Sekali lagi coba Pak, tes pakai daya kekuatan penuh Pak. Pakai ini Pak. Pakai ini nggak apa-apa. Ini jadi gunting asli ya. Jadi teman-teman jangan sampai mencoba di rumah karena tayangan ini memang tayangan berbahaya ya. Iya, oke. Yuk, coba sekarang. Oke ya. Oke. Sekali lagi. Sekali lagi ya, kalau misalnya saya injakkan kaki saya ke tanah, Anda tidak akan bisa bergerak. Jadi patung, yuk. Ya. Jadi kalau misalnya saya injakkan tanah, dia tidak akan bisa bergerak seperti ini. Dan yang bisa mengontrol mungkin yang bisa mengontrol hanya saya, ya. Karena dan Pak Huda pun sadar Pak ya. Sadar. Yang ngontrol hanya saya, ya. Jadi nggak akan bisa menyerang seperti ini. Asli. Asli ya, kaku ya. Asli kaku ya Pak ya. Nggak bisa gerak ya. Oke, kalau mau saya normalkan gini. Normal kan? Iya. Lemes ya tapi ya. Lemes ya. Habis tenaganya. Habis tenaganya, oke. Pak, yang dirasakan tadi apa Pak? Ya, ketika saya keinginan untuk menyerang, tenaga itu terasa tidak ada daya. Dari saya. Iya. Dan ketika kayak mau mental sebetulnya apa yang dirasakan Pak? Ya seperti ada daya yang mendorong saya ke jauh keluar, saya terdorong. Gitu Pak ya. Tanpa harus ada baca mantra-mantra, tanpa ada puasa, dan termasuk juga dari segi pernapasan juga tidak ada murni, tapi terjadi dan kenyataannya ya begitu. Nah, kenapa Roni de la Serna mampu melakukan hal ini tanpa ritual, tanpa mantra, tanpa puasa, atau apapun? Bahkan dia mampu mengajarkan orang lain untuk melakukan hal yang sama hanya dalam waktu 5 menit. Jawabannya adalah karena Roni de la Serna adalah seorang pakar hipnotis. Jadi hal ini terjadi bukan karena Roni mempunyai kekuatan tenaga dalam atau semacam itu, tetapi karena dia menghipnotis orang yang mau menyerang dia. Begitu juga apa yang sebenarnya terjadi pada video-video bela diri yang sebelumnya kita lihat. Semua itu terjadi bukan karena sang guru benar-benar mempunyai kekuatan supranatural, tetapi karena murid-muridnya terhipnotis. Dan itulah sebabnya kekuatan-kekuatan itu tidak berpengaruh kepada orang-orang skeptis, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak terhipnotis oleh sang guru. Nah, untuk mengetahui apa itu hipnotis, sejauh mana orang bisa dihipnotis, apakah semua orang bisa dihipnotis, mari kita lihat cuplikan dari Anthony Gale. Anthony Gale adalah seorang pakar hipnotis yang khusus mengajarkan hipnotis kepada perusahaan-perusahaan. Pada video ini, kita bisa melihat seorang perempuan skeptis bernama Carol yang merasa dirinya tidak akan bisa dihipnotis. Single muscle, loosening and relaxing, loosen and relaxing, loosen and relaxing. Sleep, deepest sleep, oh, in a deepest sleep, like a rag doll. Every muscle, loosen just like a bundle of rags. Loosen in 5, 4, 3, 2, 1. Keep drifting down deeper and deeper. With each and every breath you take, let every muscle loosen and unwind. Many people report they can feel the muscles in their feet and legs loosening and relaxing. A lot of people say they can feel the tension just draining out of the bottoms of their feet. Let yourselves relax deeper and deeper with each and every breath you take. Deeper and deeper with each and every breath you take. So relaxed and so comfortable. And I know you're feeling relaxed and comfortable now. However, I'm going to show you a way in which you can become 10 times more relaxed. 10 times more relaxed than you are right now. And here's how we're going to do that. In just a minute, I'm going to start slowly counting backwards from 5 down to 1. And with every number I count, it's going to take you deeper into this wonderful relaxation. You're going to feel your muscles loosening and relaxing, getting more comfortable, more relaxed, more unwound, so deep, so relaxed, that by the time I reach the number 1, now,
every single muscle from the top of your heads to the tips of your toes is going to be totally, deeply, completely, wonderfully relaxed. Your first name, madam? Carol. Carol, would you pick a spot on that balloon and just keep your eyes on it, please? Don't take your eyes off until I ask you. You folks are concentrating perfectly. We're going to begin this process with a very deep breath. Would you take a nice deep breath for me, please? Breathe in deeply. That's it. And as you exhale, slowly drop down 5. Just let your legs and feet go limp again. Deep, 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 deep sleep all the way down. Very loose, very relaxed. How are you, madam? I'm good. You're good. I apologize, there are no name tags here today. What did you say your first name was? Bob. Your first name is? Bob. Are you sure? I'm Bob. You're Bob. Thirstier and thirstier, too, with each passing second. It's Gabrielle, is it? Gabrielle? You seem to have misplaced a shoe somewhere along the line, Gabrielle. Did you come up here with 2 of them? Did you lose it? Is it around here somewhere? Well, did you just come up with 1 shoe? No? Well, could you try to find it for me? It's kind of important that you locate if you can. Madam, what's your first name? Anna. Anna. And how do you feel? Okay. And sir, are you thirsty? Well, what do people do when they're thirsty? You don't know what? Can't find the place to drink from. Well, let me ask you this. Do you have young children, by any chance? Look at me for just a second. You know the game you play with young kids? These are your ears, these are your eyes, this is your nose, right? Where's your mouth? Are you really thirsty? And your name is? Bob. Are you sure of that? I live up in Central Florida, in Melbourne, but there's a casino around here, is there not? Isn't there some place in Hollywood or something, some kind of a casino? Do you ever go to a casino? You're a gambling person? You ever place a bet? Not really. Not? I got a bet you might be interested in. I'll bet you $500 that your name is not Bob. Would you take that bet? In other words, I will bet you $500. What's your name? Bob. Would you bet $500 on it? Yes. You would. So I would bet you $500 that your name is not Bob. You would be betting $500 that your name is Bob. Would you take that bet? Yes. Would you shake on it? Before you shake, who do you know in this room really well? Do you have a friend or an associate that you know very, very well? Yes. Would you point to that person? Lori. Where is she? Ma'am, would you stand up for just a moment, please? Would you honestly tell this young lady what her name is? Carol. What's your name? Bob. Bet $500 on it? Before you bet. Lori, don't you know my name? Is that her briefcase or purse or whatever? Did you bring a purse with you, ma'am, identification? Would you have any objections to your friends bringing your purse or up here for identification? I want you to take a look at your driver's license and tell me what it says. I thought you were thirsty. Extreme. If I gave you $20, would you take a drink? You just can't what? Don't know where your mouth is. I think this guy's in hypnosis. What do you think? New York Life is the company for me. Would you do me a favor? Would you take a moment and just locate your driver's license or any form of identification? If I gave you $50, would you take a drink? Can't find your mouth. That's got to be awful. What does your driver's license say? Carol. It says Carol. Is that your picture? Yes. Is that your last name? Is that your last name? Bob. Yeah, okay. Is that your address? Is that where you live? Yes. Okay, so what's your name? What's your name? This is St. Carol. What is your name? Bob. Are you sure? You didn't think you could be hypnotized, did you, sweetie? Thought it was impossible, didn't you? Were you awake when I shot that guy with the sleep gun? Were you awake when that happened? Which guy? The guy over there I shot. Well, I'll show you here. The guy that whenever I say hypnosis, New York Life is the company for me. that guy.
Watch what I did. I have him so that if I shoot him with this gun, he falls into a deep hypnotic sleep. Just take a look at him for a second. Oh, sir. Pretty wild, huh? Now, eyes open, count of 5, 1, 2, 3, 5. Wait, wide awake. Oh, hypnosis. New York Life Company. This is a sleep gun. You shoot people with this gun, they go into a deep hypnotic sleep. You don't believe that, do you? Crazy. I'm crazy? What's your name? Bob. Absolutely. You still want to bet $500 on that? Before you do that, wait a second. Do you want to bet me $500? What's your name? Bob. Uh-oh. What's your name? Bob. Uh-oh. Sleep, wait, Eddie. Count of 5, your name is back to normal. 1, 2, 3, 5, wide awake. Name's Carol, count of 5, 1, 2, 3, 5, wide awake. First name is? What's your name? Carol. Are you sure? Well, you just get ready to bet me $500 your name is Bob. Not a chance, right? You look really thirsty. Let me take that away for you there. You, watch this. It'll be fun. Now, tell me the truth. Do you think you can be hypnotized? Be honest. New York Life Company. Forgot about that. You keep looking over to your right. Is something going on your right-hand side? Okay. Whoa, you drank the whole bottle, didn't you? Well, would you all sit back in your chairs for just a moment? You guys are excellent. Find your shoe now, 1, 2, 3. There you go. Would you all look at me for just a moment, please? Carol, put your purse down. I don't want it to spill on the floor. How you guys doing? You all feel okay? Are you hypnotized? No. Hypnosis. New York Life Company for me. Y'all look at me for just a moment. Take a nice deep breath. Breathe in deeply. Beautiful. Sleep. Wait. Down deep. Sleep. Loosen it. Round of applause for these guys. They're excellent. I gotta get out of here. Deeper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. How much is 5 plus 2? How much is 4 plus 3? Give you $100, you tell me how much 4 plus 3 is. Please take a lesson. Excellent hypnotic subject. Still doesn't think she was hypnotized. A lot of you folks are going to go home and do this and think it's not working. I can't be hypnotized. It's not going to work on me. And much to your surprise, it's going to work. Even if you are an excellent subject, often people don't realize how effective it really is. So why not just go home and try it for a couple of weeks? Suspend your judgment. At the end of a few weeks, look back and ask yourself if you're any closer to the goal. It really does work. And you know, 5 plus 2, I forget. How much is 5 plus 2? 7. Yeah! Thank you very much, folks. Hope you're doing good. Thank you. You don't get to keep those. Nah, jadi jelas ya, semua orang bisa dihipnotis. Bahkan pada dasarnya, semua orang saling menghipnotis di sepanjang hidupnya. Seperti yang saya katakan pada video-video sebelumnya, bahwa kita mempunyai tubuh, jiwa, dan roh, seperti handphone kita mempunyai hardware, software, data, dan listrik. Tubuh kita bekerja berdasarkan perkataan-perkataan yang terinstal di dalam tubuh kita. Hipnotis adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menginstal perkataan ke dalam tubuh kita. Dan satu kata kunci yang paling penting di dalam hipnotis adalah percaya. Atau yang biasa disebut dalam bahasa agama sebagai iman. Nah, software yang terinstal di badan kita ini mempunyai dampak yang sangat besar dalam hidup kita. Banyak orang yang sakit karena dia percaya dia sakit. Banyak orang yang tidak bisa sukses dalam hidupnya karena dia percaya bahwa dia tidak bisa sukses dalam hidupnya. Orang yang bisa menghipnotis kita adalah orang-orang yang kita percaya. Seperti orang tua, guru, pemimpin, dan lainnya. Orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita kagumi, dan tentu saja kita bisa dihipnotis oleh diri kita sendiri. Ada yang mengajarkan tentang tujuan hidup dengan membuat tulisan atau gambar atau mengucapkannya setiap hari. Ini adalah self-hypnotis, menghipnotis diri sendiri. Dalam bahasa agama
disebut doa. Jadi hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah hipnotis merupakan salah satu cara komunikasi yang biasa kita pakai tanpa kita sadari. Dan sama seperti batu yang biasa dipakai untuk mendirikan bangunan, bisa dipakai untuk membunuh orang, begitu juga dengan hipnotis pada dasarnya adalah netral, tergantung orang yang menggunakannya. Jadi, hipnotis adalah salah satu cabang ilmu komunikasi yang dapat dipelajari oleh semua orang. Banyak teknik yang digunakan di dalam hipnotis, namun pada video ini saya tidak akan membahas semuanya. Salah satu trik yang banyak digunakan orang adalah dengan menggunakan benda-benda yang terlihat wow, dan kadang ditambahkan teknik sulap untuk mendapatkan satu kata dari objek hipnotisnya, yaitu percaya. Setelah objek itu percaya, maka apapun yang dikatakan oleh subjek akan terinstal ke dalam objek, dan objek itu akan mengikuti perkataan subjeknya. Jadi, jika kamu berpikir bahwa hal ini sangat berbahaya, saya mau katakan iya, sangat berbahaya. Namun, kita tidak bisa menampilkan bahwa hal ini adalah kenyataan, dan ini adalah bagaimana cara tubuh kita bekerja. Jadi, ada baiknya kita belajar, setidaknya untuk tahu, supaya kita tidak dijadikan korban oleh orang lain, atau mungkin dijadikan korban oleh diri kita sendiri. Bahkan, jika kita bisa menggunakannya dengan benar, kita bisa melakukan hal-hal yang tadinya kita pikir tidak mungkin. Karena pada dasarnya, kita pun melakukan hipnotis kepada orang lain, walaupun kita tidak sadar, dan kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu adalah hipnotis. Jadi, hal yang lebih penting untuk dipertanyakan daripada apakah boleh menginstal software pada sebuah hardware adalah pertanyaan apa yang diinstal. Beberapa puluh tahun yang lalu, ada seseorang yang bernama James Hydrick di Amerika. Dia menjadi terkenal karena muncul pada acara That's Incredible. Dia menampilkan kekuatan supranatural telekinesis untuk menggerakkan benda-benda tanpa menyentuh. Hydrick mengaku bahwa dia belajar tenaga dalam sendiri dan dari guru di China. Dia juga mengaku bahwa ilmunya itu bisa diajarkan kepada orang-orang melalui latihan khusus. Jadi, karena sering tampil memukau pada acara televisi, pusat pelatihan Hydrick menjadi sangat besar di Amerika Utara dengan kira-kira 3.000 murid. Pada tahun 1982, Hydrick tampil pada acara Psychic Confession yang dibawakan oleh seorang jurnalis dan pesulap yang bernama Dan Korem. Dan Korem mengetahui trik sulap menggerakkan benda yang dipertunjukkan oleh Hydrick. Jadi pada acara itu, Korem meminta Hydrick untuk mengajarkan dia bagaimana cara melakukannya. Hydrick pura-pura mengajarkan, tetapi Korem dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Hydrick, bahkan lebih bagus. Hal ini membuat Hydrick kaget dan mengira bahwa Korem benar-benar mempunyai kekuatan supranatural yang asli. Akhirnya, Hydrick mengaku bahwa trik sulap yang dia gunakan, dia kembangkan di dalam penjara. Dan dia tidak pernah belajar tenaga dalam dari China. 7 tahun kemudian, Hydrick dituntut karena pelecehan terhadap anak-anak dengan iming-iming diberi kekuatan supranatural. Nah, Hydrick bukan satu-satunya orang yang melakukan hal-hal buruk semacam ini. Banyak orang yang melakukan hal-hal serupa, bahkan lebih parah daripada Hydrick. Bila Hydrick menggunakan bungkus ilmu bela diri, banyak yang menggunakan bungkus agama. Dan agama yang saya maksud adalah semua agama, termasuk Islam dan Kristen. Di dalam Kristen, kita bisa melihat contohnya yang sangat terkenal adalah Benny Hinn. Namun, yang paling berbahaya adalah Islam. Di dalam Islam, umat Muslim diinstal bahwa Muhammad adalah Nabi. Maksum, tidak berbuat salah. Sehingga penganutnya tidak melihat bahwa Muhammad menyuruh pengikutnya berulang-ulang mengucapkan bahwa Allah menyuruh Zainab bercerai dengan Zaid lalu kawin dengan Muhammad adalah sebuah tindakan hipnotisme
supaya orang-orang tidak menganggap apa yang dilakukan oleh Muhammad adalah tindakan tercela. Dan yang paling berbahaya di dalam Islam adalah di dalam Al-Quran ada perintah untuk membunuh orang lain dengan iming-iming surga. Jadi tinggal tunggu ada seseorang yang dianggap pemimpin yang dipercaya oleh segelintir umat muslim, maka ayat itu akan digunakan untuk membunuh orang lain dengan alasan perang demi Allah. Surat Muhammad ayat 4. Beliau menunjukkan surat Muhammad 4. Tolong dibaca Pak Ustadz dengan Pak Pendeta, hati-hati. Itu ada di kurung. Ya, apabila kamu bertemu dengan orang kafir di medan perang, itu dibuang, maka pancunglah batang leher mereka. Jadi boleh kita membunuh, tetapi terhadap orang kafir, dan itu pun di medan perang. Hal itu bisa terjadi kapanpun, dimanapun, bahkan di depan rumahmu. Teman-teman jangan mengira bahwa hanya non-muslim yang akan menjadi korban. Umat muslim pun bisa menjadi korban. Sunni bisa berkata bahwa Syiah kafir. Syiah juga bisa berkata bahwa Sunni kafir. Dan kita sudah banyak melihat kasus bom bunuh diri terjadi. Perang saudara terjadi. Karena ada ayat-ayat yang memerintahkan untuk membunuh orang lain supaya masuk surga yang menyenangkan, penuh dengan bidadari-bidadari khayalan. 2 kalimat syahadat adalah kunci hipnotisme Islam. Orang yang masuk Islam tidak tahu apa yang sebenarnya diajarkan di dalam Islam dengan alasan bahasa Arab. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mempercayai 2 kalimat itu, disuruh membaca dan menghafal Al-Quran berulang-ulang tanpa mengerti apa isinya. Setelah itu, orang akan dengan mudah digiring untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh orang yang dianggap pemimpin agama. Bahkan untuk melakukan bom bunuh diri. Itu semua adalah teknik dan praktek hipnotisme. Jadi sekali lagi, saya berharap teman-teman semua, apapun agamamu, jangan mudah percaya kepada pemimpin agamamu. Perhatikan benar-benar apa yang diinstal di dalam hidupmu. Kalau sekarang kamu sudah sadar bahwa agamamu tidak baik, segera tinggalkan. Untuk apa kamu buang hidupmu dijajah oleh orang lain dengan menggunakan agama? Nah, buat teman-teman yang bertanya kenapa saya Kristen, kenapa saya tidak ateis? Padahal saya tahu tipuan agama, termasuk tipuan agama Kristen. Jadi begini guys, seperti yang pernah saya katakan pada video-video sebelumnya, bagi saya, surga neraka itu adalah omong kosong yang bisa dijanjikan oleh siapapun. Tetapi hidup mati, itu adalah fakta, kebenaran yang tidak bisa dibantah. Kamu pasti mati. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, maka Tuhan atau dewa apapun atau siapapun namanya, termasuk Allah dan Yahweh, adalah omong kosong tanpa bukti. Begini guys, saya bukan Kristen sejak lahir. Dan saya menjadi orang percaya setelah saya memeriksa bukti-bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Dan saya mengetahui apa yang sebenarnya Yesus ajarkan. Saya sudah tahu apa yang akan Yesus install di dalam hidup saya, baru setelah itu saya memilih untuk percaya kepada Yesus. Jadi saya bukan percaya buta guys. Saya bukan percaya pada omongan pendeta. Saya tidak peduli saya disebut Kristen atau bukan, dan saya tidak butuh pengakuan dari siapapun. Nah, saya tahu bahwa banyak teman-teman yang keluar dari Islam dan masuk Kristen karena video-video dari channel ini. Namun saya mau kasih tahu teman-teman bahwa saya tidak mau teman-teman keluar dari penjajahan agama yang satu untuk masuk ke dalam penjajahan agama yang lain. Yesus membuat kita merdeka dan hidup, bukan membuat kita dijajah dan mati. Jadi saya benar-benar berharap teman-teman bebas. Dan ini juga sebabnya kenapa saya tidak pernah mau menjawab pertanyaan harus ke gereja yang mana.
Saya tidak mau teman-teman mengikuti saya. Karena yang seharusnya teman-teman ikutin adalah Yesus, bukan saya. Dan saya tidak mau menggiring teman-teman ke sesuatu yang saya tidak tahu. Jadi silakan teman-teman periksa sendiri apa yang diajarkan oleh gereja-gereja itu dan perhatikan buah-buahnya. Nah, saya tahu bahwa apa yang saya ungkapkan pada video ini pasti akan membuat teman-teman terguncang. Pasti akan membuat banyak pergumulan di dalam hati teman-teman, terlepas apapun agamanya. Jadi kalau ada pertanyaan atau usulan dari teman-teman, silakan tulis komentar di bawah video ini supaya saya tahu topik apa yang harus saya angkat pada video selanjutnya. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, haruskah saya meninggalkan agama saya? Saya langsung aja jawab sekarang, kalau kamu sudah sadar bahwa agama kamu salah, iya, langsung segera tinggalkan. Nggak usah takut dengan ancaman neraka atau apapun. Semua itu adalah dusta pemimpin agama. Masalah kamu mau beragama apa nantinya, itu urusan nanti. Oke? Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya teman-teman diberitahu apabila ada video baru yang ditampilkan. Dan bagikan video ini, bila menurut teman-teman video ini bermanfaat. Yesus Kristus penguasa saya, memberkati kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami ini seperti kami juga ampuni orang yang bersalah. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selamanya. Walaupun ku tak mengerti segala rencanamu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Walaupun ku tak mengerti segala rencanamu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Rancanganmu